Aku dihina ibu mertua saat acara buka bersama keluarga besar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Aku, Dinda, baru saja menikah dengan Mas Heri. Seharusnya, ini adalah masa-masa paling bahagia dalam hidupku, tetapi ada sesuatu yang mengganjal sejak awal. Aku merasa tidak cocok dengan keluarganya, terutama dengan Bu Asmani, ibu mertuaku. Sejak pertemuan pertama kami, aku bisa merasakan tatapan tajamnya yang menelanjangiku, seolah menilai setiap inci keberadaanku. Bu Asmani adalah sosok wanita yang anggun, selalu tampil rapi dan berwibawa. Aku bisa mengerti mengapa orang-orang di keluarganya begitu menghormatinya. Namun, ada sesuatu yang membuatku tak nyaman. Setiap kata-katanya, meskipun diucapkan dengan nada lembut, selalu memiliki lapisan makna yang menusuk. "Apa kabar, Dinda?" tanyanya saat pertama kali aku mengunjungi rumahnya setelah pernikahan. "Saya baik, Bu. Terima kasih," jawabku sopan. Dia tersenyum tipis. "Heri bilang kamu pandai memasak." "Wah, itu bagus. Soalnya, di keluarga ini, perempuan memang harus bisa mengurus rumah dengan baik." Aku tahu, itu bukan pujian, itu ujian. Sejak pernikahan kami, bayangan Yuni, mantan tunangan Mas Heri, selalu menghantuiku. Yuni bukan sekadar mantan. Dia adalah wanita yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga Heri. Mereka hampir menikah, tetapi Yuni memilih karirnya di luar negeri, meninggalkan Heri dan juga harapan besar keluarganya. Sejak saat itu, Bu Asmani selalu menyebutnya dengan nada penuh kekaguman. Aku merasa kecil di hadapan nama itu. Aku bukan Yuni. Aku tidak punya karir cemerlang. Aku hanya seorang wanita sederhana yang mencintai suaminya. Tapi apakah itu cukup? Mas Heri selalu mencoba menghiburku, mengatakan bahwa dia mencintaiku dan aku tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun. Tapi aku tahu, di dalam hatinya, dia juga terjebak di antara aku dan ibunya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu apartemen kecil kami, menatap cangkir teh yang mulai dingin. Mas Heri duduk di sebelahku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Maaf kalau ibu membuatmu merasa tidak nyaman," ucapnya pelan. Aku menggeleng. "Bukan salahmu, Mas. Aku hanya merasa tidak cukup baik untuk keluarga ini." Dia menghela napas dan menarikku ke dalam pelukannya. "Dinda, kamu istriku. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Bukan karena siapa yang lebih baik atau lebih buruk." Aku ingin percaya kata-katanya. Aku benar-benar ingin. Tapi jauh di lubuk hati, ada ketakutan yang terus menggerogoti. Bagaimana jika aku tidak pernah bisa memenuhi harapan mereka? Bagaimana jika aku hanya akan selalu menjadi bayangan Yuni di mata Bu Asmani? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, pernikahan ini baru saja dimulai, tapi aku sudah merasa rapuh. Hari itu, aku dan Mas Heri menerima undangan makan malam dari Bu Asmani. Sejujurnya, aku sudah merasa gelisah sejak undangan itu datang. Aku tahu, pertemuan ini bukan sekadar makan malam keluarga biasa. Ini adalah ujian lain darinya. Seberapa pantas aku menjadi bagian dari keluarga ini? Seberapa baik aku dibandingkan dengan Yuni? Aku menghabiskan waktu lebih lama di depan cermin, memastikan penampilanku rapi dan sopan. Aku memilih baju terbaik yang kupunya, sebuah dress sederhana berwarna pastel yang, menurut Mas Heri, membuatku terlihat anggun.
Tapi di mataku sendiri, aku hanya terlihat seperti seorang wanita yang berusaha terlalu keras untuk menyenangkan seseorang yang tak bisa dipuaskan. "Udah siap?" tanya Mas Heri dari balik pintu kamar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum keluar. "Siap, Mas." Dalam perjalanan ke rumah Bu Asmani, aku menggenggam tangan Mas Heri erat-erat. Aku butuh pegangan, sesuatu yang bisa menenangkan hatiku. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum kecil, seolah tahu betapa gugupnya aku. "Jangan terlalu dipikirin, ya," katanya lembut. Aku hanya tersenyum tipis. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan ini? Sesampainya di rumah Bu Asmani, aku langsung disambut dengan aroma masakan yang menggugah selera. Ruang makan sudah tertata rapi dengan hidangan yang tampak begitu lezat. Ada semur daging, ayam goreng, sayur lodeh, dan beberapa lauk lainnya yang tampak familiar. Aku menelan ludah, merasa ada sesuatu yang aneh. "Silakan duduk," kata Bu Asmani dengan senyum yang tampak ramah, tapi dingin. Aku dan Mas Heri duduk, sementara Bu Asmani menuangkan teh ke dalam cangkir kami. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi jantungku berdebar kencang. "Bagaimana kehidupan kalian setelah menikah?" tanya Bu Asmani, menatapku dengan tatapan menelisik. "Alhamdulillah, baik, Bu," jawabku pelan. Bu Asmani mengangguk kecil sebelum menatap hidangan di meja. "Dinda, kamu kan katanya pandai memasak. Ini semua masakan yang Yuni biasa buat dulu waktu dia masih sering kesini." Aku terdiam, lidahku keluh. "Jadi, ini alasannya. Hidangan ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah perbandingan langsung antara aku dan Yuni." "Kamu bisa masak seperti ini?" tanyanya lagi dengan nada ringan, seolah pertanyaan itu adalah hal yang biasa. Aku tersenyum tipis, berusaha mengendalikan emosi yang mulai bergolak di dadaku. "Saya bisa, Bu, tapi mungkin rasanya tidak akan persis sama." Bu Asmani tertawa kecil, lalu menyendok semur daging ke piringnya. "Iya, sih. Yuni itu memang susah dicari gantinya." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada yang aku perkirakan. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan perasaanku. Mas Heri melirikku sekilas, tapi dia tetap diam. Aku tahu dia tidak ingin memperkeruh suasana, tapi aku berharap setidaknya dia bisa mengatakan sesuatu untuk membelaku. Makan malam itu berlangsung dalam keheningan yang menegangkan bagiku. Setiap suapan terasa seperti beban. Setiap kata-kata Bu Asmani terasa seperti ujian. Aku berusaha menahan air mata, berusaha tidak menunjukkan kelemahanku di hadapan wanita yang tampaknya ingin melihatku gagal. Saat akhirnya makan malam selesai, aku merasa lega. Aku ingin segera pulang, menjauh dari atmosfer yang penuh tekanan ini. Tapi sebelum kami pergi, Bu Asmani kembali berbicara. "Dinda, kamu harus banyak belajar, ya. Keluarga ini punya standar yang tinggi." Aku tersenyum kecil, meski dalam hati aku merasa hancur. "Iya, Bu. Saya akan berusaha." Saat aku dan Mas Heri berjalan keluar dari rumah itu, aku merasa seperti baru saja melewati medan perang. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hariku setelah makan malam di rumah Bu Asmani terasa semakin berat. Aku berharap, setelah pertemuan itu, aku bisa sedikit bernapas lega, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Seolah-olah pertemuan itu hanya menjadi pintu gerbang menuju ujian yang lebih besar. Bu Asmani mulai sering datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Awalnya, aku mencoba untuk menganggapnya sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya yang baru menikah. Namun,
Semakin sering dia datang, semakin aku merasa bahwa ini bukan perhatian, melainkan pengawasan. Pagi itu, aku baru saja selesai merapikan ruang tamu ketika bel berbunyi. Aku terkejut saat membuka pintu dan menemukan Bu Asmani berdiri di depan rumah, dengan ekspresi yang seperti biasa, dingin tapi penuh wibawa. "Kok berdiri saja, Dinda? Nggak dipersilakan masuk?" tanyanya dengan senyum tipis. Aku buru-buru membuka pintu lebih lebar. "Oh, maaf, Bu. Silakan masuk." Dia melangkah masuk dengan anggun. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan. Aku melihat sorot matanya berubah sedikit saat melihat rak buku yang sedikit berantakan dan beberapa cangkir teh kotor yang belum sempat kubersihkan di meja. Aku langsung merasa tidak nyaman. "Kamu nggak beres-beres rumah?" tanyanya sambil duduk di sofa. Aku tersenyum kecil, mencoba untuk tetap tenang. "Baru saja selesai nyapu, Bu. Cuma belum sempat bersihin yang lain." Dia menghela napas pelan, lalu melirik ke arah dapur. "Kamu sudah masak untuk Harry?" "Sudah, Bu. Jauhku. Tadi pagi saya buat sayur asem dan ikan goreng." Bu Asmani mengernyit. "Sayur asem? Harry nggak terlalu suka itu." Aku terdiam. Setahuku, Mas Harry tidak pernah keberatan dengan sayur asem. Aku sering memasaknya dan dia selalu memakannya dengan lahap. Tapi aku tidak berani membantah. "Kamu harus lebih tahu apa yang suami kamu suka dan gak suka, Dinda. Jangan sampai dia bosan makan di rumah dan malah cari makan di luar." Lanjutnya dengan nada datar, tapi tajam. Aku menunduk, merasa kata-katanya lebih menyakitkan dari yang seharusnya. "Iya, Bu. Saya akan lebih perhatian lagi." Bu Asmani berdiri dan berjalan ke dapur, membuka kulkas tanpa meminta izin. Aku hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan tak nyaman. Dia mengamati isi kulkas dengan tatapan menghakimi, lalu berkomentar, "Dagingnya disimpan begini saja? Harusnya dibungkus rapat supaya nggak cepat bau." Aku hanya bisa mengangguk. Setelah puas memeriksa dapur, dia kembali ke ruang tamu dan menatapku dengan senyum yang tampak dibuat-buat. "Dinda, mengurus rumah tangga itu bukan cuma soal masak atau bersih-bersih, tapi soal bagaimana membuat suami selalu merasa nyaman di rumah." Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha semampuku, tapi aku tahu percuma. Tidak peduli sekeras apapun aku mencoba, di matanya aku tetap tidak cukup baik. Ketika akhirnya dia pergi, aku merasa seolah-olah seluruh energi dalam tubuhku tersedot habis. Aku duduk di sofa dengan lemas. Mataku menatap kosong ke arah lantai. Aku tahu, ini bukan kunjungan terakhirnya. Aku tahu, selama aku masih menjadi istri Mas Harry, aku akan terus dinilai, terus diuji, dan terus dibandingkan. Saat Mas Harry pulang, aku berpikir untuk menceritakan semuanya. Tapi ketika aku melihat wajahnya yang lelah setelah bekerja, aku mengurungkan niatku. Aku hanya tersenyum dan menyambutnya seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi dalam hati, aku tahu, aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh dalam sikap Bu Asmani terhadapku. Sejak awal pernikahanku dengan Mas Harry, dia tidak pernah benar-benar menerimaku. Ada ketidakpuasan yang selalu tampak di matanya setiap kali dia melihatku. Seolah-olah aku ini hanya pengganti yang tidak layak. Aku pikir itu hanya karena dia belum terbiasa denganku. Tapi semakin lama, semakin aku merasa bahwa kebenciannya memiliki akar yang lebih dalam. Aku baru benar-benar menyadarinya pada suatu siang,
Saat aku secara tidak sengaja mendengar percakapannya dengan tetangga sebelah rumahnya, Bu Rina. Hari itu, aku datang ke rumah Bu Asmani untuk mengantar makanan yang dimasak oleh Mas Heri. Aku mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu dan ternyata tidak dikunci. Aku masuk perlahan. Tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara Bu Asmani berbicara di ruang tamu. "Apa nggak kasihan sama menantu, Bu?" Suara Bu Rina terdengar samar-samar. Bu Asmani tertawa kecil, tapi ada nada sinis dalam tawanya. "Kasihan? Kenapa aku harus kasihan? Perempuan itu tidak pantas untuk Heri." Jantungku mencelos. Aku berdiri terpaku di balik dinding, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja kudengar. "Tapi, Bu, Dinda itu kan istri sahnya sekarang. Kalau Bu terus begini, nanti anak sendiri yang jauh," kata Bu Rina lagi. Suaranya terdengar lebih lembut. "Aku nggak peduli," potong Bu Asmani cepat. "Dinda bukan Yuni. Dia tidak secantik Yuni, tidak sepintar Yuni, dan tidak bisa membuat Heri bangga seperti Yuni." Aku menahan napas, merasakan dadaku mulai sesak. Aku tahu selama ini dia selalu membandingkanku dengan Yuni, tapi mendengar langsung bagaimana dia merendahkanku membuatku merasa seperti pecahan kaca yang diinjak-injak. "Tapi Yuni sendiri yang menolak Heri, kan?" tanya Bu Rina. Suaranya terdengar penasaran. Sejenak, tidak ada jawaban. Aku hampir mengira Bu Asmani akan menghindari pertanyaan itu, tapi kemudian suaranya terdengar pelan, penuh dengan kepahitan. "Yuni bukan menolak Heri. Dia menolak keluarga ini. Dia lebih memilih karirnya di luar negeri daripada tinggal di sini dan menjadi bagian dari keluarga kami." Aku membelalakan mata. Jadi, selama ini bukan aku yang jadi masalah. Bukan aku yang tidak cukup baik. Masalahnya adalah Bu Asmani sendiri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yuni pergi bukan karena Heri, tetapi karena dia. "Aku sudah menganggap Yuni seperti anak sendiri," lanjutnya. Suaranya terdengar lebih lembut sekarang, lebih lelah. "Dia sempurna dalam segala hal. Aku ingin dia menjadi menantuku, karena aku tahu dia akan membawa kebanggaan bagi keluarga ini. Tapi dia pergi. Dia meninggalkan semuanya begitu saja. Dan sekarang, aku harus menerima menantu yang tidak sepadan dengannya." Aku merasa tubuhku bergetar. Aku ingin pergi, ingin meninggalkan rumah ini dan berpura-pura tidak pernah mendengar semua itu. Tapi kakiku terasa seperti tertancap di lantai. "Bu, mungkin Dinda memang tidak seperti Yuni, tapi siapa tahu dia bisa membuktikan dirinya," kata Bu Rina hati-hati. Bu Asmani mendengus. "Kita lihat saja nanti. Tapi untuk sekarang, aku belum bisa menerimanya." Aku tidak bisa mendengar lebih banyak lagi. Aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah cepat, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Malam itu, aku duduk di kamar, memandangi wajah Mas Heri yang tertidur di sampingku. Aku ingin sekali membangunkannya, ingin menceritakan semuanya. Tapi apa gunanya? Aku tahu Mas Heri mencintaiku, tapi aku juga tahu dia terjebak di antara aku dan ibunya. Aku menghela napas panjang, menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang bercampur aduk. Setidaknya, sekarang aku tahu alasan sebenarnya. Aku bukan sekadar dibandingkan dengan Yuni. Aku adalah pelampiasan atas kekecewaan yang tidak bisa diterima oleh Bu Asmani. Dan itu berarti, tidak peduli sekeras apapun aku mencoba, aku tidak akan pernah cukup di matanya. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku sudah tahu sejak pagi bahwa ada acara keluarga besar di rumah keluarga Mas Heri. Sejujurnya,
Aku tidak ingin pergi. Setelah semua yang terjadi, setelah aku mendengar sendiri bagaimana Bu Asmani membicarakanku di belakang, aku tidak punya energi untuk berpura-pura lagi. Mas, aku nggak enak badan. Aku nggak bisa ikut. Kataku pelan saat Mas Heri bersiap-siap. Dia menghentikan gerakannya dan menatapku dengan cemas. Kamu sakit? Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku menggeleng. Bukan sakit yang parah, cuma kepala pusing dan agak mual. Mas Heri menghela napas dan duduk di sampingku. Tangannya mengusap punggungku dengan lembut. Ya udah, kamu istirahat aja. Aku nanti bilang ke ibu. Aku mengangguk, merasa sedikit lega. Namun, aku tidak menyangka bahwa keputusan sederhana ini akan memicu badai yang lebih besar. Malam harinya, ketika Mas Heri baru saja pulang dari acara keluarga, bel rumah kami berbunyi nyaring. Aku yang saat itu sedang bersiap tidur langsung merasa ada yang tidak beres. Dengan langkah ragu, aku membuka pintu, dan di sana berdiri Bu Asmani dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan selain amarah yang terpendam. Kamu pikir kamu siapa, Dinda? Suaranya tajam begitu aku membukakan pintu. Aku terdiam, terkejut dengan nada suaranya yang dingin dan menusuk. Mas Heri yang baru keluar dari kamar langsung berjalan ke arahku. Ibu, ada apa? Bu Asmani melangkah masuk tanpa diundang, berdiri di tengah ruang tamu seolah-olah dia pemilik rumah ini. Tatapannya beralih padaku, penuh dengan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Kamu sudah mulai berani melawan, ya? Katanya lagi, sengaja nggak datang ke acara keluarga supaya bikin malu kami. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Saya tidak enak badan, Bu. Saya benar-benar pusing dan mual sejak pagi. Dia mendengus, matanya menyipit. Alasan, kamu cuma cari-cari cara supaya bisa menjauh dari keluarga ini, kan? Aku terdiam. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih kencang. Tapi aku berusaha keras untuk tidak terpancing. Aku tahu, apapun yang kukatakan, dia tidak akan percaya. Mas Heri melangkah maju, berdiri di sampingku. Bu, sudah. Dinda benar-benar gak enak badan tadi pagi. Kalau dia bisa datang, pasti dia datang. Bu Asmani menatapnya tajam. Kamu juga sama. Kenapa kamu gak paksa dia datang? Kamu tahu kan, dalam keluarga kita, acara seperti ini penting. Aku nggak bisa paksa Dinda kalau dia sakit, Bu. Jawab Mas Heri dengan nada lebih tegas. Aku bisa melihat perubahan di wajah Bu Asmani. Seumur hidupnya, dia terbiasa menjadi orang yang paling dihormati dan dituruti. Fakta bahwa anaknya, satu-satunya anak laki-lakinya, kini membela istrinya di hadapannya pasti membuatnya merasa ditentang. Aku ini ibumu, Heri, katanya. Suaranya lebih rendah, tapi bergetar oleh emosi. Sejak kapan kamu mulai melawan ibu demi perempuan ini? Aku terkejut mendengar kata-katanya. Perempuan ini, dia bahkan tidak menyebut namaku. Seolah-olah aku hanyalah gangguan dalam hidupnya. Duri dalam daging yang tidak seharusnya ada di sini. Mas Heri menatap ibunya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku nggak melawan ibu, tapi Dinda istriku, dan aku nggak bisa diam aja kalau dia diperlakukan seperti ini. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, Mas Heri benar-benar membelaku dengan tegas di depan ibunya. Aku seharusnya merasa lega. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa takut. Aku tahu betul, ini hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Bu Asmani menatapnya dengan ekspresi terluka, seolah tidak percaya bahwa anaknya sendiri memilih berdiri di sisi orang lain.
bukan dirinya. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan keluar rumah, membanting pintu di belakangnya. Aku dan Mas Heri berdiri dalam keheningan yang tegang. Aku bisa merasakan hatiku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena aku tahu bahwa malam ini telah mengubah segalanya. Mas, suaraku lirih. Mas Heri menghela napas panjang sebelum menoleh ke arahku. Dia tersenyum kecil, meskipun aku tahu senyum itu penuh dengan beban. Gak apa-apa, Din. Aku di sini. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa konflik ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Setelah malam itu, suasana di rumah kami berubah. Mas Heri memang telah membelaku di depan Bu Asmani, tapi aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Sering duduk termenung dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku tahu dia sedang memikirkan ibunya. Aku tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, Bu Asmani adalah ibu yang telah membesarkannya, mencurahkan kasih sayang dan harapan besar padanya sejak kecil. Kini, dia terjebak di antara dua wanita yang sama-sama penting dalam hidupnya, ibunya dan istrinya. Sore itu, aku menyiapkan teh di meja ruang tamu sambil mencuri pandang ke arah Mas Heri yang duduk diam di sofa. Dia menatap ponselnya, mungkin berharap ada pesan atau telepon dari ibunya. Tapi yang dia dapatkan hanyalah keheningan. Mas, aku mencoba memecah suasana. Ibu belum menghubungimu. Dia menggeleng pelan, masih menatap layar ponselnya seolah-olah jawaban bisa muncul begitu saja. Enggak. Biasanya kalau marah sama aku, paling enggak dia ngirimin pesan panjang yang penuh nasihat. Tapi sekarang, aku menghela napas. Aku tidak ingin menjadi orang yang membuat hubungan ibu dan anak ini retak. Aku tahu, Mas Heri sangat mencintai ibunya. Meskipun dia juga ingin melindungiku. Aku bisa coba bicara dengan ibu kalau Mas mau. Tawarku dengan hati-hati. Mas Heri mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya penuh pertimbangan. Kamu yakin? Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku sendiri tidak yakin. Aku nggak mau Mas jadi serba salah. Kalau ada yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki hubungan ini, aku mau coba. Mas Heri tersenyum kecil, meskipun aku tahu itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh rasa terima kasih yang bercampur kekhawatiran. Terima kasih, Din. Tapi aku nggak mau kamu merasa terbebani. Aku nggak merasa terbebani. Aku cuma mau kita semua bisa hidup lebih tenang. Kataku, mencoba meyakinkannya. Namun, sebelum aku sempat mencari cara untuk menghubungi Bu Asmani, dia sendiri yang lebih dulu muncul. Malam itu, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dan mendapati Bu Asmani berdiri di sana dengan wajah yang sulit ditebak. Tidak ada senyum di bibirnya, tapi juga tidak ada kemarahan yang biasa terpancar dari sorot matanya. Ibu. Aku sedikit terkejut. Aku mau bicara dengan Heri, katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku menyingkir, membiarkannya masuk. Mas Heri yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri ketika melihat ibunya. Bu? Bu Asmani tidak segera menjawab. Dia duduk di sofa dengan anggun, lalu menatap anaknya dengan tajam. Kamu benar-benar sudah berubah, ya? Mas Heri mengernyit. Maksud ibu? Kamu lebih memilih membela istrimu daripada ibumu sendiri, katanya dengan nada yang lebih dingin dari yang kuharapkan. Aku menahan napas, merasa pertahanan emosiku mulai melemah. Aku tidak ingin menjadi pemicu konflik ini lagi. Mas Heri mendesah pelan.
Bukan begitu, Bu. Aku cuma ingin adil. Aku ingin ibu tahu bahwa Dinda juga penting dalam hidupku, sama seperti ibu. Tapi aku ini ibumu, Harry. Suara Bu Asmani melemah, seolah menyimpan kekecewaan yang mendalam. Aku yang membesarkanmu, yang selalu ada untukmu. Dan sekarang, begitu saja kamu berpihak pada perempuan yang bahkan belum lama ada dalam hidupmu. Aku menunduk, merasa setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti belati yang menusukku pelan-pelan. Mas Harry duduk di samping ibunya, mencoba meraih tangannya, tapi Bu Asmani menepisnya dengan halus. Aku nggak berpihak ke siapa-siapa, Bu. Aku cuma ingin kita semua bisa hidup damai. Aku ingin ibu menerima Dinda seperti ibu menerima Yuni dulu. Mata Bu Asmani sedikit melebar mendengar nama itu. Yuni? Jangan bandingkan dia dengan Yuni. Aku bisa merasakan nada emosional dalam suaranya. Hatiku terasa semakin sesak. Aku nggak membandingkan mereka, Bu. Lanjut Mas Harry dengan tenang. Aku cuma ingin ibu mengerti kalau Dinda adalah istriku sekarang. Aku sudah memilih dia. Sama seperti dulu aku memilih Yuni. Tapi takdir berkata lain, dan aku bahagia dengan pilihanku sekarang. Bu Asmani terdiam cukup lama. Aku bisa melihat dia menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, seolah berusaha menahan emosinya sendiri. Akhirnya, dia berdiri. Kita lihat saja nanti. Harry, aku ingin kamu bahagia. Tapi aku juga ingin kamu sadar bahwa kebahagiaan itu bisa saja semu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berjalan menuju pintu dan pergi, meninggalkan aku dan Mas Harry dalam keheningan yang panjang. Aku menoleh ke arah suamiku, mencari jawaban di matanya, tapi yang kutemukan hanya kelelahan. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Kita akan baik-baik saja, kan? Mas? Mas Harry menarik napas dalam dan mengangguk. Aku akan selalu ada untukmu, Din. Aku janji. Aku ingin percaya pada kata-katanya. Ingin mempercayai bahwa semuanya akan membaik. Tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Hari itu, aku baru saja selesai mencuci piring ketika ponsel Mas Harry berdering di meja makan. Dia sedang mandi, jadi aku tidak berniat mengangkatnya. Namun, ketika layar ponsel menyala, aku bisa melihat nama yang tertera di sana, Ibu. Aku menatap layar itu dengan perasaan bercampur aduk. Sejak pertengkaran malam itu, Bu Asmani memang tidak pernah datang ke rumah lagi. Tapi aku tahu dia belum sepenuhnya menerima kehadiranku. Aku ragu apakah telepon ini adalah pertanda baik atau justru awal dari konflik yang lebih besar. Tak lama kemudian, Mas Harry keluar dari kamar mandi, masih mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aku menunjuk ponselnya. Ibu telepon tadi. Dia menatap layar sebentar, lalu menghela napas sebelum menekan tombol panggil ulang. Aku memperhatikan ekspresinya yang berubah serius saat suara di seberang menjawab. Iya, Bu. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Bu Asmani, tapi wajah Mas Harry sedikit tegang. Dia hanya mengangguk beberapa kali, lalu berkata, "Baik, Bu. Nanti aku kasih tahu Dinda." Setelah telepon ditutup, dia menatapku dengan ragu, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Ibu ngajak kita buka puasa di rumahnya besok malam. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Undangan itu mungkin terdengar seperti isyarat perdamaian, tapi aku tahu pasti, ini tidak sesederhana itu. Kamu mau kita datang? Tanyaku, mencoba menyembunyikan kecemasanku. Mas Harry menghela napas.
Aku tahu kamu masih belum nyaman sama ibu. Aku juga tahu dia masih sulit menerima kamu. Tapi mungkin ini kesempatan buat kita memperbaiki semuanya. Aku terdiam. Aku ingin memperbaiki hubungan dengan Bu Asmani, tapi aku juga tidak ingin menghadapi malam yang penuh tekanan, di mana setiap gerak-gerikku diawasi dan setiap kata-kataku berpotensi disalahartikan. Melihat keraguanku, Mas Heri menggenggam tanganku lembut. Aku janji, aku bakal selalu ada di sampingmu. Aku nggak akan membiarkan kamu sendirian menghadapi ini. Aku menatapnya, mencari kepastian dalam matanya. Aku tahu dia tulus, dan aku tahu dia ingin hubungan antara aku dan ibunya bisa membaik. Dengan perasaan yang masih berat, aku akhirnya mengangguk. Baiklah, kita datang. Keesokan harinya, aku merasa lebih cemas dari sebelumnya. Sejak pagi, aku sudah memikirkan apa yang harus kupakai, bagaimana aku harus bersikap, dan apakah aku harus membawa sesuatu sebagai tanda penghormatan. Apa aku perlu bawa kue atau makanan kecil buat ibu? Tanyaku pada Mas Heri saat kami bersiap-siap. Dia tersenyum dan mengusap punggung tanganku. Nggak perlu, Din. Ibu pasti udah nyiapin banyak makanan. Tapi aku ingin menunjukkan itikat baik. Dia menatapku sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kalau itu bisa bikin kamu merasa lebih tenang, kita mampir beli sesuatu sebelum ke rumah ibu. Sore itu, kami mampir ke toko kue dan memilih satu kotak besar kue nastar kesukaan Bu Asmani. Aku berharap setidaknya ini bisa menjadi awal percakapan yang lebih baik di antara kami. Saat mobil kami berhenti di depan rumah Bu Asmani, aku merasakan ketegangan langsung menyelimuti tubuhku. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali aku kesini, tapi entah kenapa, malam ini aku merasa seperti seorang tamu yang datang ke tempat yang tidak benar-benar menerimanya. Mas Heri menggenggam tanganku erat sebelum kami melangkah masuk. Kamu nggak sendiri, Din. Ingat itu. Aku mengangguk, meskipun kegelisahan masih berputar di dadaku. Ketika kami masuk, Bu Asmani sedang sibuk di dapur. Sementara beberapa anggota keluarga lainnya sudah berkumpul di ruang tamu. Aku mencoba tersenyum saat menyapa mereka, tapi aku bisa merasakan tatapan beberapa orang yang masih penuh rasa ingin tahu, seolah ingin mencari tahu apakah hubungan kami dengan Bu Asmani sudah membaik atau justru semakin buruk. Ketika Bu Asmani keluar dari dapur, dia menatapku sekilas sebelum menoleh ke arah Mas Heri. Kalian datang. Ya, Bu. Jawab Mas Heri dengan sopan. Aku menyerahkan kotak kue yang kubawa. Ini, Bu. Aku bawa sedikit kue buat buka puasa. Dia menerima kotak itu tanpa ekspresi. Terima kasih. Aku tidak tahu apakah itu berarti baik atau hanya basa-basi, tapi setidaknya dia menerimanya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah awal yang baik. Selama beberapa saat, aku duduk di ruang tamu sambil berbicara dengan beberapa saudara Mas Heri. Aku berusaha untuk tetap santai, tapi aku tahu bahwa dari sudut ruangan, Bu Asmani masih memperhatikanku. Saat adzan maghrib berkumandang dan kami mulai berbuka, aku merasa sedikit lebih tenang. Suasana sejenak terasa lebih cair. Semua orang sibuk menikmati hidangan yang tersedia. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sejak awal aku sudah merasa bahwa acara buka bersama ini tidak akan berjalan mulus. Tapi aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, malam ini akan menjadi titik awal hubungan yang lebih baik antara aku dan Bu Asmani. Namun, sepertinya harapanku terlalu tinggi. Suasana meja makan terasa tegang sejak awal. Semua orang makan dengan tenang,
Tapi aku bisa merasakan tatapan Bu Asmani yang tajam setiap kali aku melakukan sesuatu. Entah itu mengambil lauk, menyendokkan sayur, atau sekadar menyesap minuman. Aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kegugupan. Tapi rasanya setiap gerakanku seperti sedang diuji. Dinda, kamu nggak masak buat buka puasa? Suara Bu Asmani tiba-tiba memecah kesunyian. Aku menelan ludah, berusaha tetap tersenyum meski pertanyaan itu jelas bukan sekadar pertanyaan biasa. Hari ini enggak, Bu. Aku dan Mas Heri mampir beli kue buat dibawa ke sini. Bu Asmani mengangguk kecil, lalu menatap meja makan. Sayangnya, dulu kalau ada acara keluarga begini, Yuni selalu bawain makanan buat semua orang. Nggak pernah absen. Aku langsung merasa perutku menciut. Di sebelahku, Mas Heri menghela napas. Jelas-jelas mulai kehilangan kesabaran. Bu, tolong. Apa salahnya mengingatkan? Potong Bu Asmani cepat. Ibu cuma bilang kalau Yuni selalu perhatian. Itu kan fakta. Aku mencoba menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam sebelum bicara. Iya, Bu. Aku juga ingin bisa seperti itu. Aku masih belajar. Tapi jawaban itu sepertinya tidak cukup baginya. Belajar itu bagus, tapi harus ada usahanya. Jangan cuma bergantung sama Heri terus. Aku bisa merasakan mata beberapa anggota keluarga lain mulai berpindah ke arahku. Beberapa tampak tidak nyaman. Tapi tidak ada yang berani ikut campur. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menggenggam sendok di tanganku dengan erat, mencoba tetap tenang. Namun, saat aku menggeser piring untuk mengambil air minum, entah bagaimana tanganku gemetar dan piring itu tergelincir dari genggamanku. Brak, piring itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Seketika ruangan menjadi hening. Semua orang menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Malu dan panik bercampur jadi satu. Bu Asmani mendesah panjang, lalu menggeleng. Astagfirullah. Ini baru urusan makan aja sudah begini. Gimana mau ngurus rumah tangga? Dada dan tenggorokanku terasa sesak. Aku ingin meminta maaf. Ingin menjelaskan bahwa aku tidak sengaja, tapi rasanya aku sudah kehilangan kata-kata. Aku bisa merasakan mataku mulai panas. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, suara Mas Heri tiba-tiba terdengar, lebih keras dari biasanya. Bu, cukup. Semua orang terkejut. Aku sendiri tidak pernah mendengar Mas Heri berbicara dengan nada sekeras itu kepada ibunya. Bu Asmani menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Kamu membentak ibu. Mas Heri menatap ibunya tajam, tidak mundur sedikit pun. Aku nggak membentak, Bu. Aku cuma mau ibu berhenti memperlakukan Dinda seperti ini. Sudah cukup. Suasana semakin tegang. Aku bisa melihat beberapa anggota keluarga lain saling bertukar pandang. Tidak tahu harus berkata apa. Ibu nggak memperlakukan dia gimana-gimana, kata Bu Asmani dengan nada membela diri. Ibu cuma bicara kenyataan. Bukan, Bu. Ibu terus membandingkan Dinda dengan Yuni. Ibu terus mencari kesalahan Dinda, seolah dia nggak pernah cukup baik. Kenapa, Bu? Apa salahnya Dinda? Bu Asmani terdiam, tapi aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Kamu berubah, Heri. Ya, Bu. Aku berubah. Aku berubah karena sekarang aku punya istri yang harus aku lindungi. Aku menatap Mas Heri dengan mata yang juga mulai berkaca-kaca. Aku tidak pernah mengira dia akan seberani ini di depan ibunya. Suasana di meja makan sudah tidak bisa diperbaiki lagi.
Beberapa anggota keluarga mulai berdiri, mencari alasan untuk pergi dari ketegangan ini. Aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Bu Asmani berdiri. Kalau kamu lebih memilih dia daripada ibumu sendiri, silakan. Lalu, dia pergi ke kamarnya, membiarkan semua orang dalam keheningan yang mencekam. Aku menghela napas berat, merasa bersalah tapi juga lega di saat yang bersamaan. Aku tahu ini akan memperburuk hubungan kami dengan Bu Asmani. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus membiarkan diriku diinjak-injak. Mas Heri meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Ayo kita pulang," katanya pelan. Aku mengangguk. Mungkin hubungan ini masih bisa diperbaiki suatu hari nanti. Tapi untuk malam ini, aku hanya ingin menjauh. Malam itu, perjalanan pulang terasa sunyi. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang berpendar dalam bayangan kota. Tanganku masih terasa dingin, meskipun Mas Heri menggenggamnya erat. Di dalam mobil, hanya suara mesin yang terdengar. Aku tahu dia masih memikirkan apa yang baru saja terjadi di rumah ibunya. Dan jujur saja, aku pun merasa campur aduk. Setelah sekian lama diam, akhirnya aku memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, menurutmu ibu akan memaafkan kita?" Mas Heri tidak langsung menjawab. Dia tetap fokus pada jalanan di depannya. Tapi aku bisa melihat rahangnya yang mengeras. "Aku nggak tahu, Din. Tapi kalau terus begini, kita nggak akan pernah tenang. Aku nggak mau kamu terus merasa dihina di rumah ibu." Aku menelan ludah. Aku tahu betapa sulitnya posisi Mas Heri. Seberapapun ibunya bersikap buruk padaku, dia tetaplah anaknya. Aku bisa melihat konflik di dalam dirinya. Keinginan untuk membela istri yang dia cintai, tetapi juga perasaan bersalah karena harus melawan ibunya sendiri. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah kami. Mas Heri mematikan mesin, tapi dia tidak langsung keluar. Dia menoleh ke arahku, matanya dalam dan serius. "Dinda, aku pikir sudah waktunya kita mengambil jarak dari ibu." Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. "Maksud Mas?" Mas Heri menarik napas panjang sebelum menjawab. Suaranya mantap. "Aku mau kita fokus ke rumah tangga kita sendiri. Selama ini, kita selalu mencoba menyesuaikan diri dengan ibu, mencoba menyenangkan beliau, tapi rasanya itu nggak pernah cukup. Aku nggak mau kamu terus-terusan merasa tidak berharga di depan beliau." Aku terdiam, membiarkan kata-katanya meresap dalam pikiranku. Ini adalah keputusan yang besar. Menjaga jarak dari Bu Asmani berarti kami mungkin akan dianggap sebagai anak durhaka, terutama oleh keluarga besar. Tapi jika tidak, aku tahu aku akan terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi yang tidak pernah bisa kupenuhi. "Kalau ibu semakin marah sama kita?" tanyaku ragu. Mas Heri tersenyum kecil, meskipun matanya masih menyimpan kegelisahan. "Aku siap menanggung akibatnya, Din. Yang penting, aku nggak mau kehilangan kamu hanya karena kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu ke ibu." Aku menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk. "Baik, Mas. Kalau itu yang terbaik untuk kita, aku setuju." Keputusan itu ternyata lebih sulit dari yang kami bayangkan. Dalam beberapa hari setelah buka puasa yang kacau itu, Bu Asmani tidak sekalipun menghubungi Mas Heri. Tidak ada telepon, tidak ada pesan singkat, hanya keheningan yang terasa lebih berat dari amarah apapun. Di sisi lain, keluarga besar mulai ikut campur. Beberapa saudara Mas Heri mengirim pesan, mencoba menengahi, sementara yang lain malah menyalahkan kami. "Kamu harus minta maaf ke ibu.
kata salah satu kakak sepupu Mas Heri dalam telepon. Kamu tahu kan, dia itu orang tua. Sejelek apapun sikapnya, kita tetap harus menghormatinya. Mas Heri hanya menganggapi dengan tenang. Aku nggak kurang ajar sama ibu, tapi aku juga nggak mau istriku terus-terusan disakiti. Mereka terus mencoba membujuknya, tapi Mas Heri tetap pada pendiriannya. Dia tidak ingin memutuskan hubungan dengan ibunya, tapi dia juga tidak ingin aku hidup dalam tekanan. Aku melihat semua yang dilakukan Mas Heri dan hatiku terasa hangat. Dia benar-benar menepati janjinya, bahwa dia akan selalu di sisiku. Aku tidak bisa meminta suami yang lebih baik dari dia. Suatu hari, ketika aku sedang merapikan dapur, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku membuka pesannya dan seketika dadaku terasa sesak. Kamu berhasil menjauhkan anakku dariku. Tapi ingat, karma itu ada. Jangan harap kamu akan bahagia. Aku menggigit bibir, berusaha menahan perasaan yang bercampur aduk. Aku tahu ini pasti dari Bu Asmani. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, kata-katanya, atau kenyataan bahwa dia benar-benar menganggapku sebagai musuh. Aku hampir membalas pesan itu, tapi aku ragu. Haruskah aku mencoba menjelaskan? Meminta maaf? Tapi aku tidak merasa bersalah. Aku tidak pernah ingin menjauhkan Mas Heri dari ibunya. Aku hanya ingin dihargai. Setelah beberapa saat menatap layar, aku akhirnya menghapus pesan itu dan meletakkan ponselku. Aku tidak ingin terjebak dalam siklus perasaan bersalah yang terus berulang. Aku sudah memilih untuk melindungi diriku sendiri. Ketika Mas Heri pulang malam itu, aku tidak langsung memberitahunya tentang pesan itu. Aku tahu dia sudah cukup terbebani dengan situasi ini. Tapi saat dia duduk di sebelahku di sofa, aku menggenggam tangannya erat, seolah memberitahu bahwa aku tetap bersamanya, apapun yang terjadi. Dia menoleh dan tersenyum tipis. Gimana perasaanmu hari ini? Aku menghela napas, mencoba merangkai jawabanku dengan jujur. Masih sulit, tapi aku tahu kita melakukan yang terbaik. Dia mengangguk, lalu merangkulku erat. Kita akan melewati ini sama-sama, Din. Dan saat aku bersandar di dadanya, aku tahu satu hal pasti. Kami memang telah mengambil keputusan yang sulit, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Seiring waktu, kehidupan kami mulai terasa lebih tenang setelah mengambil keputusan untuk menjaga jarak dari Bu Asmani. Tidak ada lagi kunjungan mendadak yang membuatku cemas. Tidak ada lagi komentar pedas yang meragukan kemampuanku sebagai istri. Dan yang paling penting, tidak ada lagi bayang-bayang Yuni dalam rumah tangga kami. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Kabar tentang Bu Asmani yang mulai mengalami kesulitan finansial mulai beredar di keluarga besar. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tahu Bu Asmani selalu hidup dengan standar tinggi, memamerkan perhiasan emasnya, mengganti furnitur di rumahnya setiap beberapa bulan, serta selalu hadir di acara keluarga dengan pakaian mahal. Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa mungkin semua itu hanya pencitraan. Suatu sore, saat aku dan Mas Heri sedang menikmati teh di teras rumah, ponsel Mas Heri berdering. Ia melihat layarnya sejenak sebelum menghela napas panjang. Ibu. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Jawab saja, Mas. Dia mengangguk dan menekan tombol jawab. Assalamualaikum, Bu. Suara di seberang terdengar lebih lemah dari biasanya. Heri, kamu bisa datang ke rumah sebentar? Ibu mau bicara. Mas Heri melirikku, seolah meminta pendapat.
Aku tahu dia masih menyimpan luka akibat pertengkaran kami dengan Bu Asmani. Tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah anaknya. Aku mengangguk kecil, memberinya izin untuk pergi. Sesampainya di rumah Bu Asmani, Mas Heri dikejutkan oleh pemandangan yang jauh berbeda dari biasanya. Rumah yang dulu selalu tampak mewah dengan segala perabotan mahal kini terlihat kusam. Tirai sutra yang dulu tergantung megah di ruang tamu telah diganti dengan kain sederhana. Dan meja marmer yang biasa dipoles mengkilap kini penuh debu. Ibu. Mas Heri duduk di hadapan ibunya yang tampak jauh lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya. Bu Asmani menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Ibu butuh bantuanmu, Nak. Mas Heri mengerutkan kening. Bantuan apa, Bu? Ibu sedang kesulitan. Keuangan ibu sedang tidak baik. Dulu, ibu pikir bisa terus hidup nyaman, tapi ternyata terlalu banyak yang ibu habiskan untuk hal-hal yang gak penting. Untuk pertama kalinya, Bu Asmani terdengar rapuh. Mas Heri masih terdiam, mencoba mencerna kata-kata ibunya. Ia tahu betul bagaimana ibunya selalu ingin terlihat lebih dari yang sebenarnya. Ia ingat bagaimana ibunya sering merendahkan orang lain yang tidak bisa mengikuti gaya hidupnya. Dan kini, ia sendiri yang terjebak dalam kesombongannya sendiri. Jadi sekarang ibu butuh uang? Tanya Mas Heri akhirnya. Bu Asmani menggigit bibirnya sebelum mengangguk pelan. Ibu mungkin harus menjual rumah ini. Tapi belum ada yang mau membeli dengan harga yang sesuai. Mas Heri terdiam lama. Ia ingin membantu, tapi ia juga tahu bahwa ibunya sendiri yang menciptakan masalah ini. Di satu sisi, ia merasa kasihan, tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa begitu saja melupakan bagaimana ibunya memperlakukan Dinda. Ibu sudah minta bantuan keluarga yang lain? Tanyanya. Bu Asmani menunduk. Mereka semua menjauh. Heri, setelah kejadian waktu itu, banyak yang mulai melihat siapa ibu sebenarnya. Ibu terlalu banyak menuntut, terlalu sering merasa lebih baik dari orang lain. Sekarang, mereka pun tidak peduli lagi dengan ibu. Mas Heri menarik napas panjang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Ibunya yang dulu selalu merasa lebih tinggi dari orang lain, kini justru ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Ibu ingin tinggal dengan kami. Mas Heri akhirnya bertanya, meskipun ia sendiri ragu dengan jawabannya. Bu Asmani menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Kalau itu tidak merepotkan. Mas Heri terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Bu, aku nggak keberatan membantu ibu. Tapi ibu juga harus tahu, selama ini, ibu selalu menyakiti Dinda. Aku nggak bisa membiarkan istri aku kembali merasa tertekan di rumah sendiri. Bu Asmani terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar pengaruh kata-katanya terhadap hubungan mereka. Ia tidak hanya kehilangan Mas Heri, tetapi juga kehilangan penghormatan putranya sendiri. Aku dan Dinda akan membantu sebisa kami, Bu. Tapi aku nggak bisa membawa ibu tinggal bersama kami kalau ibu masih melihat Dinda sebagai musuh. Air mata akhirnya jatuh di pipi Bu Asmani. Ia bukan hanya kehilangan status sosialnya, tapi juga keluarganya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk mempertahankan gengsinya, sehingga ia tidak pernah benar-benar menghargai orang-orang di sekitarnya. Mas Heri meninggalkan rumah ibunya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa langsung memaafkan semua yang terjadi, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ibunya terpuruk sendirian. Saat ia kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepadaku, aku hanya bisa mendengarkan dengan hati yang penuh iba.
Mau bagaimana, Mas? Tanyaku akhirnya. Mas Heri menghela napas panjang. Kita bantu sebisa kita. Tapi aku nggak mau kamu terluka lagi. Aku menatap suamiku, lalu menggenggam tangannya erat. Aku akan selalu mendukung keputusan Mas. Dan di saat itu, aku tahu bahwa karma telah menunjukkan jalannya. Bu Asmani, yang dulu selalu merasa paling benar dan paling berkuasa, kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Aku tidak bahagia melihatnya seperti ini, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah hasil dari sikapnya sendiri. Mungkin ini adalah pelajaran bagi kami semua, bahwa hidup bukan hanya tentang gengsi, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Hari itu, hujan turun perlahan, membasahi jalanan kota yang basah dan berkilauan di bawah lampu-lampu jalan. Aku baru saja selesai menata meja makan ketika ponsel Mas Heri bergetar di meja. Aku melirik sekilas ke layar yang menyala. Sebuah nama yang sudah lama tidak kudengar terpampang jelas di sana. Yuni. Dada ini seketika terasa sesak. Aku pikir aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi melihat nama itu di layar ponsel suamiku membuat semua rasa cemas yang dulu pernah ada kembali menghantui. Aku tidak segera memanggil Mas Heri yang saat itu masih di kamar. Sebaliknya, aku hanya menatap layar itu, membiarkan ponsel terus bergetar hingga akhirnya berhenti sendiri. Ketika Mas Heri keluar, aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas, Yuni telepon tadi. Mas Heri yang sedang mengenakan kaosnya terhenti sejenak, lalu menatapku. Ekspresinya sulit kutafsirkan, bukan terkejut, bukan pula panik, tapi lebih ke arah lelah. Dia menghela napas sebelum duduk di sampingku. Dia sudah beberapa kali coba menghubungi aku. Katanya akhirnya. Aku terdiam, berusaha memahami perasaanku sendiri. Kenapa nggak bilang ke aku? Tanyaku, berusaha terdengar setenang mungkin. Mas Heri menggenggam tanganku erat. Karena aku tahu ini nggak penting. Aku juga nggak mau kamu kepikiran soal dia lagi. Aku ingin percaya kata-katanya. Dan sebenarnya aku memang mempercayainya. Tapi ada sesuatu dalam benakku yang masih mengganjal. Kenapa Yuni kembali? Kenapa sekarang? Keesokan harinya, aku sedang membereskan pakaian di lemari ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor tak dikenal. Dinda, boleh kita bertemu? Aku hanya ingin bicara sebentar. Yuni. Aku menatap pesan itu lama. Jantungku berdebar kencang. Rasanya aneh. Selama ini, Yuni hanyalah bayang-bayang dalam rumah tanggaku. Seseorang yang selalu dibandingkan denganku. Seseorang yang hadir dalam cerita-cerita Bu Asmani tapi tidak pernah benar-benar berada di depanku. Dan sekarang, dia menginginkan pertemuan langsung. Aku menggigit bibir. Ragu apakah harus membalasnya atau mengabaikannya saja. Namun, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa perlu untuk menghadapi ini. Aku tidak ingin terus-menerus hidup dalam bayang-bayang seseorang yang bahkan tidak pernah kutemui secara langsung. Akhirnya, aku membalas singkat. Baik. Kapan dan di mana? Jawaban dari Yuni datang dengan cepat. Besok malam di kafe dekat taman kota. Aku tunggu. Ketika aku tiba di kafe keesokan harinya, aku langsung mengenali Yuni dari kejauhan. Dia duduk di pojok ruangan, mengenakan blus putih dan rok panjang berwarna beige. Wajahnya anggun, dengan senyum tipis yang tampak tenang namun menyimpan sesuatu di dalamnya. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah mendekat. Terima kasih sudah mau datang, kata Yuni saat aku duduk di depannya. Aku hanya mengangguk, menatapnya hati-hati. Kenapa tiba-tiba ingin bertemu denganku?
Yuni tersenyum kecil. Karena aku rasa kita berdua pantas mendapatkan kejelasan. Aku mengernyit. Kejelasan tentang apa? Dia mengaduk kopinya perlahan, seolah sedang menyusun kata-kata. Dinda, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah menyesali keputusanku untuk meninggalkan Harry dulu. Aku pergi karena aku ingin mengejar mimpiku, bukan karena aku tidak mencintainya. Tapi aku juga sadar bahwa saat aku pergi, aku meninggalkan ruang kosong yang mungkin sulit diisi oleh siapapun. Aku menggenggam cangkir di depanku lebih erat. Aku tahu itu. Aku tahu bahwa sejak awal, aku selalu dibandingkan denganmu. Yuni mengangguk pelan. Dan aku minta maaf untuk itu. Aku tidak pernah bermaksud menjadi tolok ukur dalam pernikahanmu. Aku juga tidak pernah mencoba kembali ke dalam hidup Harry. Sampai sekarang, jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa sekarang? Dia menarik napas panjang. Karena aku sadar, aku membuat keputusan yang salah. Aku menatapnya dalam diam, mencoba menafsirkan arti kata-katanya. Yuni tersenyum sedih. Selama ini aku pikir karir adalah segalanya. Aku pikir pergi ke luar negeri, membangun masa depan di tempat lain, akan membuatku lebih bahagia. Tapi semakin lama aku berada di sana, semakin aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku kembali bukan untuk merebut Harry darimu, Dinda. Aku hanya ingin memastikan satu hal, apakah dia benar-benar bahagia tanpaku? Aku merasa seolah baru saja ditampar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di dadaku. Dengan suara setenang mungkin, aku menjawab, "Mas Harry bahagia bersamaku." Yuni menatapku lama, seolah mencoba membaca apakah aku berkata jujur atau hanya berpura-pura. Lalu, dia tersenyum kecil. Kalau begitu, aku bisa pergi dengan tenang. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Aku hanya butuh jawaban itu, katanya pelan. Aku butuh tahu apakah aku sudah benar-benar menjadi masa lalu bagi Harry. Dan sekarang, aku yakin. Aku masih belum yakin apakah aku bisa mempercayai kata-katanya. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang memberitahuku bahwa dia memang tulus. Yuni bukanlah ancaman bagi pernikahanku. Dia hanyalah seseorang yang tersesat dalam pencarian kebahagiaannya sendiri. Sebelum pergi, Yuni menatapku sekali lagi. Dinda, kamu beruntung memiliki Harry. Dan Harry beruntung memiliki kamu. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya. Aku hanya mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang Yuni. Malam itu, aku menceritakan semuanya kepada Mas Harry. Dia hanya tersenyum dan menarikku ke dalam pelukannya. Aku tidak pernah ragu memilihmu, Din, bisiknya. Dan aku tahu, dalam pelukan itu, aku tidak perlu lagi takut akan masa lalu. Karena yang ada di sisiku sekarang adalah masa depanku. Seminggu setelah pertemuan dengan Yuni, aku merasa hubungan kami semakin kuat. Aku merasa bahwa segala keraguan yang pernah ada di dalam diriku perlahan mulai memudar. Namun, kehidupan memang penuh dengan ujian yang tak terduga. Dan kali ini, ujian itu datang dalam bentuk yang tidak pernah kami bayangkan. Pada suatu pagi, Mas Harry menerima telepon yang membuat wajahnya berubah serius. Ketika dia menutup telepon, ekspresinya begitu berbeda dari biasanya. Ada kecemasan, kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Aku langsung merasakan ada yang tidak beres. "Ada apa, Mas?" tanyaku, khawatir. Mas Harry menghela napas, lalu menatapku. Ibu jatuh sakit.
Dia di rumah sakit sekarang. Aku terdiam sejenak, merasakan beban di dadaku. Walaupun hubungan kami dengan Bu Asmani masih tegang dan seringkali penuh konflik, tetap saja dia adalah ibu Mas Heri. Aku tahu bahwa meskipun banyak hal yang tak bisa kami pahami tentang Bu Asmani, dia tetaplah bagian dari keluarga Mas Heri, dan kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Mas, apakah kita harus pergi ke sana? Tanyaku, sedikit ragu, namun juga ingin memberikan dukungan. Mas Heri mengangguk. Wajahnya tampak lelah dan bingung. Aku rasa kita harus ke sana. Ibu sudah sangat tua. Din, aku nggak bisa membiarkannya sendirian saat dia membutuhkan kami. Aku bisa merasakan betapa beratnya keputusan ini bagi Mas Heri. Meski selama ini hubungan mereka penuh dengan ketegangan dan pertentangan, dalam situasi seperti ini, ia tetap merasa perlu untuk ada untuk ibunya. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha memberi kekuatan. Kita akan ke sana, Mas. Aku di sini untuk mendukungmu. Setelah itu, kami bergegas menuju rumah sakit. Aku bisa merasakan kegugupan di udara, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Kami tiba di ruang perawatan Bu Asmani, dan suasana di sana terasa sangat berbeda dari apa yang biasa aku bayangkan. Dulu, rumah Bu Asmani selalu penuh dengan kesombongan dan kemewahan, tetapi di ruang rumah sakit ini, hanya ada keheningan yang mencekam, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Begitu masuk, aku melihat Bu Asmani terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Tubuhnya tampak kurus dan pucat. Tidak ada lagi kemewahan atau keangkuhan yang biasa ia tunjukkan. Di hadapan kami, dia hanya tampak seperti wanita tua yang sedang berjuang untuk hidup. "Ibu," Mas Heri berbisik, suaranya penuh kekhawatiran. Dia mendekat, memegang tangan ibunya yang dingin. Bu Asmani membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya begitu rapuh. "Ibu nggak apa-apa, Heri. Ibu hanya capek," ujar Bu Asmani dengan suara lemah. Mas Heri duduk di sampingnya, mengusap lembut rambut ibunya. "Ibu nggak perlu merasa malu. Kami di sini untuk ibu." Aku berdiri sedikit menjauh, memberi mereka ruang, tapi hatiku terasa berat. Melihat Bu Asmani dalam keadaan seperti itu mengingatkanku pada betapa kuatnya perasaan seorang ibu terhadap anaknya, meskipun hubungan mereka tidak selalu harmonis. Rasanya seperti ada sesuatu yang berubah, meskipun aku tidak tahu apakah perubahan itu datang dari dalam diri Bu Asmani atau hanya sebuah ilusi karena kondisinya yang sekarang. Beberapa jam berlalu, dan dokter datang untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi Bu Asmani. Kami diberitahu bahwa dia mengidap penyakit jantung yang cukup serius, dan jika tidak segera diobati dengan benar, kondisinya bisa semakin memburuk. Dokter menyarankan agar dia dirawat intensif dan menjalani beberapa prosedur medis. Ketika dokter keluar, Mas Heri memegang tanganku dengan erat, dan aku bisa merasakan kegelisahan yang ada dalam dirinya. Aku bisa melihat bagaimana dia berjuang untuk tetap tegar, meski hatinya dihantui perasaan yang campur aduk. "Ibu selalu bilang dia baik-baik saja, Din. Tapi aku tahu dia sedang terluka, dan aku merasa gagal sebagai anak." Suara Mas Heri bergetar, dan aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku mendekat dan memeluknya, mencoba memberi kekuatan. "Mas, kamu nggak bisa menyalahkan diri sendiri. Ibu mungkin nggak pernah bilang itu secara langsung, tapi dia juga butuh kamu. Cuma mungkin caranya aja yang nggak bisa kita pahami." Mas Heri mengangguk pelan, dan kami berdua duduk di sisi ranjang Bu Asmani. Aku tahu ini bukan hanya tentang merawat seorang ibu yang sakit,
tetapi juga tentang menghadapi rasa sakit emosional yang selama ini terpendam. Bu Asmani mungkin merasa terasingkan dari anak-anaknya, merasa seperti tak dihargai. Tetapi di saat-saat seperti ini, Mas Heri memilih untuk hadir, mengesampingkan semua masalah yang pernah ada di antara mereka. Selama beberapa hari berikutnya, kami datang setiap hari untuk merawat Bu Asmani. Walaupun ada ketegangan yang masih terasa, aku bisa melihat sedikit demi sedikit, dia mulai membuka dirinya. Dia mulai berbicara lebih lembut, dan meskipun tidak secara langsung mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, ada perubahan dalam sikapnya. Bu Asmani mulai menghargai usaha kami untuk merawatnya, meskipun dengan cara yang sangat hati-hati. Aku tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hubungan kami. Kami harus menemukan keseimbangan antara menjaga jarak dan menunjukkan kasih sayang kepada Ibu Mas Heri. Ini bukan hanya ujian bagi Bu Asmani, tetapi juga bagi kami berdua. Apakah kami bisa benar-benar memaafkan masa lalu dan menghadapinya dengan kepala tegak? Atau apakah ketegangan yang telah terbangun selama bertahun-tahun akan tetap menghantui kami? Tetapi, di tengah-tengah ujian ini, aku juga merasa ada sebuah harapan. Mungkin, justru melalui proses merawat Bu Asmani inilah kami bisa menemukan jalan menuju rekonsiliasi, dan mungkin, akhirnya bisa menyembuhkan luka-luka lama. Kami hanya perlu waktu dan kesabaran. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan meskipun kesulitan masih ada di antara kami, aku merasa ada sebuah perubahan halus yang mulai tumbuh. Aku dan Mas Heri memutuskan untuk tetap berada di sisi Bu Asmani, mendampingi setiap langkahnya dalam proses penyembuhan, meskipun kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Selama beberapa hari terakhir, aku melihat Bu Asmani mulai berubah. Ia tidak lagi sekaku sebelumnya, meskipun tidak banyak kata-kata yang terucap. Tindakannya, cara dia memandang kami, memberi isyarat bahwa mungkin ada penyesalan yang disembunyikan dalam dirinya. Aku merasa sedikit cemas, takut jika segala bentuk perubahan ini hanya sementara, hanya karena kondisi fisiknya yang lemah. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat ketulusan yang tidak biasa di matanya. Setiap kali kami datang, ia tampak lebih sabar, lebih lembut dalam berbicara. Meski masih sulit bagi kami untuk berkomunikasi secara terbuka, ada sebuah perubahan yang tidak bisa disangkal, sesuatu yang halus namun nyata. Suatu sore, setelah Mas Heri kembali ke rumah untuk mengganti pakaian, Bu Asmani memanggilku dengan suara lemah. Aku segera mendekat ke tempat tidurnya, khawatir jika ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Bu?" tanyaku dengan lembut. Ia menatapku dengan tatapan yang penuh kelelahan, tetapi kali ini, ada sedikit kehangatan di matanya. "Dinda," katanya, dan suara itu terasa begitu berbeda dari suara yang biasa aku dengar. Bukan suara yang penuh dengan kecemasan atau kritik, tetapi suara yang penuh dengan penyesalan. "Ibu ingin minta maaf." Aku terkejut. Bagaimana bisa? Sejak pertama kali aku bertemu dengan Bu Asmani, aku tak pernah membayangkan bahwa kata-kata itu akan keluar dari bibirnya. Aku menatapnya, mencoba memahami maksud dari perkataannya. "Apa yang ibu maksud?" tanyaku. Suara aku sedikit bergetar karena terkejut. Dia menarik napas panjang, terlihat berusaha keras untuk mengumpulkan kata-kata. "Aku tahu, selama ini aku terlalu keras padamu. Aku sering membandingkanmu dengan Yuni, bahkan memaksamu untuk menjadi seseorang yang bukan dirimu. Aku selalu berpikir bahwa aku tahu apa yang terbaik untuk anakku. Tapi aku salah, Dinda." Aku merasa berat di dadaku mendengar kata-kata itu. Tetapi aku juga bisa merasakan bahwa Bu Asmani benar-benar tulus. Selama ini,
Dia tidak pernah mengakui kesalahannya secara langsung, bahkan dengan cara yang sangat dingin. Tapi hari ini, di tengah ketidaksehatannya, dia mengakui semuanya. Aku menundukkan kepala sejenak, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Bu, aku terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah mencoba untuk menerima dan memahami ibu. Tapi kadang-kadang, rasanya sangat sulit, karena ibu selalu menganggap aku sebagai orang yang kurang. Aku merasa terjebak di antara ibu dan Mas Heri. Bu Asmani menunduk, seolah merasakan beban yang sama. Aku tahu, Dinda. Aku terlalu terbawa perasaan karena Mas Heri memilihmu. Aku tak bisa menerima kenyataan bahwa dia bahagia bersamamu. Aku merasa seperti aku kehilangan kontrol atas hidupnya, dan aku salahkan kamu untuk itu. Aku terdiam, merasa bingung dan terharu sekaligus. Apa yang baru saja Bu Asmani ungkapkan adalah pengakuan yang selama ini aku harapkan. Namun tidak pernah kutahu jika hal itu akan datang dari dirinya. Aku bisa merasakan rasa sesal yang mendalam dalam suaranya. Bu, saya nggak pernah ingin merebut Mas Heri dari ibu. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik baginya. Mungkin kita bisa saling belajar. Bu, saya juga ingin memperbaiki hubungan kita. Bu Asmani mengangguk perlahan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku terlalu egois. Dinda, aku tidak pernah benar-benar melihat kamu sebagai seseorang yang berharga. Selama ini aku melihatmu sebagai ancaman. Tapi setelah aku sakit, aku menyadari betapa pentingnya keluarga, dan betapa aku merindukan kedekatan dengan anak-anakku. Aku merasa sesuatu dalam diriku tergerak mendengar kata-kata itu. Semua rasa sakit dan kebingunganku selama ini seakan mulai mencair. Mungkin, justru karena Bu Asmani mengalami masa-masa sulit ini, ia bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih. Tapi aku juga tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Proses ini, proses penyembuhan hubungan kami, mungkin akan memakan waktu. Tapi setidaknya, hari ini, kami mulai bergerak menuju pemahaman yang lebih baik. Ibu minta maaf, Dinda, kata Bu Asmani lagi. Suaranya kini sangat pelan. Ibu ingin kita bisa mulai lagi, meski aku tahu itu tidak mudah. Aku merasakan beban yang berat terlepas dari pundakku. Selama ini, aku terlalu takut untuk berharap bahwa hubungan kami bisa membaik. Aku merasa seperti seorang istri yang selalu harus bertahan dalam bayang-bayang ibu mertuanya, mencoba menjadi sempurna tanpa pernah dihargai. Tapi hari ini, aku merasa ada harapan baru. Saya juga minta maaf, Bu. Saya ingin kita belajar hidup berdampingan dengan lebih baik. Bu Asmani tersenyum, meski senyum itu sedikit terkesan lelah. Terima kasih, Dinda. Disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa rekonsiliasi itu mungkin bukan hanya tentang saling meminta maaf, tetapi juga tentang saling menerima. Kami mungkin tidak akan pernah menjadi keluarga yang sempurna, tetapi setidaknya, kami bisa mencoba untuk menjadi lebih baik. Di tengah-tengah ketegangan dan perbedaan yang ada, kami bisa menemukan titik temu. Mas Heri datang beberapa menit kemudian, dan ketika dia melihat kami berbicara dengan lebih terbuka, sebuah ekspresi lega muncul di wajahnya. Aku tahu, meskipun belum semuanya selesai, kami telah memulai perjalanan untuk memperbaiki apa yang rusak. Hari itu, di ruang rumah sakit yang sunyi, hubungan kami, antara aku, Mas Heri, dan Bu Asmani, mulai menemukan jalannya kembali. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi setidaknya kami tahu satu hal, bahwa kami siap untuk menjalani perjalanan itu bersama-sama.
Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun banyak hal yang belum sepenuhnya selesai, aku merasa bahwa aku dan Mas Heri telah menemukan titik terang dalam hidup kami. Kami kini tidak hanya berbicara tentang masa depan kami, tetapi kami mulai merasakannya, berjalan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih penuh kasih. Hubungan kami yang dulu penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian kini mulai membentuk fondasi yang lebih kokoh. Tidak lagi ada perasaan takut akan kegagalan. Tidak ada lagi keraguan yang menghantui setiap keputusan yang kami ambil. Semua terasa lebih ringan, dan meskipun kami tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, kami yakin bahwa kami bisa melewati segala hal bersama-sama. Mas Heri dan aku mulai merencanakan langkah-langkah besar dalam hidup kami, memperkuat hubungan kami, membangun rumah yang lebih nyaman, dan bahkan membicarakan kemungkinan untuk menambah anggota keluarga. Kami mulai berbicara tentang anak-anak, tentang nilai-nilai yang ingin kami tanamkan pada mereka, dan tentang cara kami ingin hidup sebagai sebuah keluarga. Aku merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Aku tahu bahwa hidup bersama Mas Heri akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan, tetapi aku tidak takut lagi. Kami sudah melewati masa-masa sulit, dan setiap rintangan yang datang sekarang hanya membuat kami semakin kuat. Kami siap untuk segala hal yang akan datang, bersama-sama. Kami juga merasa lebih baik dalam hubungan kami dengan Bu Asmani. Meskipun hubungan kami tidak sempurna, ada kemajuan yang jelas. Bu Asmani, yang dulu selalu mengkritik dan membandingkan, kini lebih terbuka dan menunjukkan perhatian yang lebih tulus. Kami masih belajar satu sama lain, tetapi kami sudah cukup tahu bagaimana cara mendekati masalah dengan lebih sabar dan lebih dewasa. Dia tidak lagi menjadi penghalang antara aku dan Mas Heri. Sebaliknya, dia kini menjadi bagian dari kehidupan kami yang harus kami hargai dan jaga, meskipun masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Kami tidak lagi terjebak dalam perbandingan dengan masa lalu, dan aku bisa merasakan betapa Bu Asmani juga mulai menerima dan menghargai keberadaanku. Suatu hari, ketika kami berkumpul di rumah untuk makan bersama, Bu Asmani tiba-tiba memandang kami dengan penuh perhatian. Aku dan Mas Heri saling bertukar pandang, seperti memahami apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Aku ingin mengatakan sesuatu, katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aku tahu aku telah banyak salah selama ini, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku kini menghargai kalian berdua. Terutama kamu, Dinda. Kamu telah banyak bersabar, dan aku mulai melihat bahwa kamu adalah istri yang baik untuk anakku. Kata-kata itu terasa seperti beban yang terangkat dari pundak kami. Mas Heri memegang tanganku dengan erat, seolah memberi isyarat bahwa ini adalah titik balik dalam hubungan kami. Bu Asmani mungkin tidak akan pernah menjadi ibu mertua yang sempurna, tetapi aku tahu bahwa kami sudah melewati titik terendah dan kini ada kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Terima kasih, Bu. Jawabku dengan tulus. Saya hanya ingin melihat keluarga ini bahagia, dan saya akan selalu berusaha menjadi bagian dari itu. Malam itu, kami semua duduk bersama dan berbicara lebih lama dari biasanya, saling berbagi cerita dan tertawa. Tentu saja, tidak semua masalah akan selesai dalam semalam, tetapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ada perasaan kebersamaan yang kuat, sebuah pengertian yang lebih dalam antara aku, Mas Heri, dan Bu Asmani. Rasanya seperti kami sedang memulai sebuah babak baru dalam hidup kami, sebuah babak yang penuh dengan potensi untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Di malam yang sama, ketika kami berdua berbaring di tempat tidur, Mas Heri memelukku dengan erat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa bahwa hidup kami tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi akan lebih indah dari yang pernah kami bayangkan. Aku merasa kita sudah siap untuk apapun yang akan datang, kata Mas Heri dengan suara pelan. Aku tahu kita telah melewati banyak rintangan, dan sekarang aku yakin kita bisa melaluinya bersama. Aku tersenyum dan membalas pelukannya. Aku juga merasa begitu, Mas. Kita sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun. Yang terpenting, kita selalu ada satu sama lain. Mas Heri mengangguk, dan aku tahu bahwa perasaan itu bukan hanya sekadar kata-kata. Kami telah melewati masa-masa sulit, menghadapi ketegangan, rasa sakit, dan ketidakpastian, dan kini kami berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Kami tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, tetapi kami siap untuk setiap langkah yang akan datang. Dengan saling mendukung, saling mengerti, dan saling mencintai, kami merasa siap untuk menjalani perjalanan hidup yang lebih indah. Sementara itu, di luar jendela, langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilau, seolah-olah memberi tanda bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Aku menatap langit itu dengan penuh harapan. Kami telah mengatasi begitu banyak rintangan, dan sekarang kami bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Ini adalah awal yang baru, sebuah awal yang penuh dengan kemungkinan, kebahagiaan, dan cinta yang akan kami bangun bersama. Kami tahu bahwa hidup tidak akan selalu mulus, tetapi kami telah mempelajari hal yang paling penting, bahwa kebahagiaan sejati terletak pada cara kita saling mendukung dan berbagi perjalanan bersama. Kami siap untuk segala hal yang akan datang, dan bersama-sama, kami akan menghadapinya dengan penuh keyakinan.